Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang balas dendam arwah yang mari dibunuh, dan mayatnya dibuang ke sumur. Arwah tersebut selalu membunuh siapa saja yang mengganggunya. Selamat menonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Jubah hitam. Malam ini adalah malam Jumat. Denny pergi ke sumur tua yang berada tidak jauh dari pemukiman. Dengan bekal sesajen dia menghampiri sumur itu. Ia meletakkan sesajen di pinggir sumur. "Tuni, aku datang membawa sesajen. Aku punya satu permintaan, yaitu kau harus membunuh Tri karena ia menolak cintaku." Angin pun berhembus. Tiba-tiba Denny merasa ada yang menyentuh pundaknya. Ia pun menoleh. Seorang gadis dengan jubah hitam mendorongnya ke dalam sumur. Gadis itu pun tertawa, "Hihihihihi, sesuai perintah." Tok tok tok, Tuni mengetuk pintu rumah Tri. "Siapa sih? Malam begini ketuk-ketuk pintu." Jangan hantu," ucap Tri ketakutan. Ia tak jadi membuka pintu. Tolong aku, buka pintunya," ucap Tuni. Akhirnya Tri pun membuka pintunya. Di depannya berdiri seorang gadis dengan jubah hitam membawa kapak. Diayunkannya kapak itu ke leher Tri. Kepala Tri pun putus, darah bercucuran dari lehernya. Pagi itu semua berkumpul di depan rumah Tri untuk melihat jasadnya. Begitupun Pak Lurah. "Pak Lurah, ada tamu yang mau menemui Bapak," ucap asisten Pak Lurah. Pak Lurah pun pulang menemui tamunya. Ternyata tamunya itu adalah keponakannya sendiri. "Odo opo Fikri, tumben kesini?" Fikri pun menyalami tangan Pak D-nya. "Begini Pak D, soyo sama teman soyo mau kemping di sini untuk beberapa hari, boleh kan Pak D?" "Boleh, tapi kamu jangan dekat-dekat dengan sumur yang ada di sono yo." "Yo Pak D, tapi kenapa?" tanya Fikri. "Sudah banyak warga yang menjadi korban dari sumur itu nak. Sumur itu ada penunggunya." Fikri hanya mangut mendengar perkataan Pak D-nya. Tak lama kemudian telu temannya sudah datang. Dua perempuan bernama Desi dan Rini dan satu laki bernama Tony. Mereka berempat pun membangun tenda di tempat yang tak jauh dari pemukiman warga. 10 meter dari tenda mereka terdapat sumur tua yang angker. "Lo semua jangan deket sama sumur itu," kata Pak D, "gue tempat itu angker." "Sejak kapan lo percaya omong begituan Kri?" ucap Tony. Dia tertawa terpinggal mendengar ucapan Fikri. "Lo pikir gue percaya? Gue cuma gak mau ada masalah ojo. Pokoknya kalian harus jaga sikap dan jaga omongan. Kita bukan orang sini jadi gak boleh macem-macem, ngerti?" "Oh," jawab mereka singkat. Malam pun tiba. Fikri dan temannya bernyanyi bersama di depan api unggun. Setelah cukup malam, mereka lebih memilih tidur di rerumputan daripada tidur di tenda. Angin malam yang dingin dan pemandangan bintang-bintang yang indah membuat mereka terlelap dengan cepat. Di tengah malam, Tony terbangun karena kebelet pipis. Ia kebingungan mau pipis di mana. Ia pun lari ke arah sumur tua dan segera pipis di sampingnya. Ia pun mengambil air di sumur menggunakan kerekan. Saat Tony melihat airnya yang berwarna merah darah, Tony pun pingsan. Pagi itu Fikri dan teman-temannya mencari Tony. Mereka meneriaki nama Tony namun tak ada sahutan. Mereka pun mencari Tony di dekat sumur dan mereka pun menemukannya tergeletak di pinggir sumur.
mereka pun membawanya ke tenda. Setelah sadar mereka bertanya pada Tony, namun Tony malah diam. Di wajahnya ia terlihat sangat ketakutan, namun ia tak mau berkata sepatah kata pun. Hari pun berganti. Malam ini Desi mengadakan uji nyali bersama di sumur misteri itu. Fikri pun menolak, tapi Desi memaksanya dan mengatakan, Fikri penakut. Akhirnya Fikri pun setuju. Mereka berempat pun pergi ke sumur itu. Mereka membentuk lingkaran dan bergandengan tangan mengelilingi sumur itu. Setelah itu mereka pun menutup mata. Kami datang untuk uji nyali. Jika kamu bersama kami, berikanlah tanda, ucap Desi. Lalu ketiga temannya pun mengulang kalimat yang sama. Tak lama kemudian angin berhembus kencang, daun-daun berguguran. Desi mulai merasa tidak nyaman. Ia pun membuka matanya dan melongok ke dalam sumur. Ia melihat air sumur itu bergejolak. Sesuatu keluar dari sumur itu, seperti rambut kemudian kepala lalu tangan. Desi ketakutan, ia melepaskan pegangan tangannya dan berteriak, "Lari!" Semua orang pun berlari menuju tenda mereka masing-masing. Di dalam tenda, Desi memeluk Dini yang ketakutan setengah mati. Desi pun melihat siluet tubuh seorang gadis dengan kapak di tangannya. Ia semakin mendekat, ia pun mengayunkan kapaknya dan merobek tendanya. Desi dan Dini berteriak histeris. Tak lama kemudian hantu itu pun pergi. Pagi itu mereka berempat membereskan barang mereka dan pergi menuju ke rumah Pak Denya Fikri. Di tengah perjalanan, Desi melupakan sesuatu. Gue ketinggalan di sumur kemarin," ujar Desi panik. "Gue bakal temenin lu ke sono." "Oh," ucap Tony, namun Desi menggeleng. "Gak usah, gue ambil ojo sendiri." Desi pun kembali ke sumur itu. Sesampainya ia di sono, ia langsung mengambil hapnya dan bergegas untuk pergi, namun saat ia menoleh, Tumi langsung menghujamkan kapaknya ke kepala Desi dan membuat kepalanya terbelah dua. Sementara itu Fikri dan teman-temannya menunggu Desi yang tidak juga kembali. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sumur. Sesampainya di sono, mereka syok sekaligus sedih atas tragisnya kematian Desi. Pemakaman Desi berlangsung sekitar 3 jam. Di kuburan, Fikri dan dua temannya merenung. Tiba-tiba seseorang menepuk pundak Fikri. "Opo kau dan temanmu pergi ke sumur itu?" ucap gadis itu. Fikri pun mengangguk. "Kau dan temanmu akan mati tak lama lagi. Dia tak butuh waktu lebih dari 3 hari untuk menghabisi korbannya," ucap wanita itu. Ia pun pergi meninggalkan pemakaman. Fikri masih bingung dengan perkataan gadis itu. Sementara itu Tony mulai menangis. Ia lari meninggalkan pemakaman. Ia menuju ke jalan raya. Fikri dan Dini pun mengejarnya, namun mereka terlambat. Sebuah truk roda 6 melindas tubuh Tony dan meremukkan tulangnya. Mulut Tony pun memuntahkan darah. Setelah pemakaman Tony, Fikri melihat gadis itu dan memegang tangannya. "Kenapa kau mengatakan itu tentangku dan temanku? Siapa kau?" "Namaku Sari. Dulu ayahku juga mati karena dia." Fikri melepaskan pegangan tangannya. Sari pun langsung pergi meninggalkannya. Malam itu Fikri tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk pergi keluar. Menurutnya dengan jalan sebentar, ia bisa menenangkan pikirannya. "Apakah aku akan mati?" gumamnya terus-menerus. Tak lama kemudian Fikri merasa ada yang membuntutinya. Ia menoleh, ternyata benar, seorang gadis berjubah hitam dengan kapak di tangannya kini berada tepat di depan Fikri. Gadis itu mengangkat kapaknya. Namun sebelum gadis itu membunuh Fikri,
Dengan cepat Fikri mengeluarkan pisau di sakunya dan melukai tangan gadis itu. Gadis itu merintih kesakitan, ia pun berlari menjauh dari Fikri. Hantu kan tidak bisa berdarah, siapa dia? Fikri masih penasaran, ia memutuskan untuk mencari orang yang baru saja ia lukai tadi malam. Di jalan, Fikri melihat Sari sedang berbelanja di pasar, tangan kanannya diperban. Fikri pun segera menghampirinya. "Odo opo sama tangan lu?" tanya Fikri. Sari terlihat kebingungan mencari alasan. Ia pun berbohong pada Fikri dengan alasan digigit anjing. Namun Fikri tidak percaya. Diam-diam ia pergi ke rumah Sari dan masuk ke kamar Sari lewat jendela kamarnya. "Gue yakin, Sari pasti nyembunyiin barangnya di sekitar sini," gumam Fikri sambil membongkar isi lemari Sari dan menemukan jubah hitam itu. Dia juga mencari ke kolong kamar tidur dan menemukan kapak di sono. Tiba Odo yang memegang pundaknya. "Apa yang kau lakukan di kamarku?" marah Sari. "Lu yang udah bunuh teman tema gue kan?" "Tidak, itu bukan aku," jawabnya dengan nada datar dan singkat. "Lalu ini milik siapa?" ucap Fikri sambil memperlihatkan jubah merah dan kapak. "Baiklah, karena kau sudah tahu, aku akan memberitahumu yang sebenarnya." Sari pun mempersilahkan Fikri duduk di kasurnya dan mulai bercerita. "Namanya Tumi, dia penunggu sumur itu. Dulu ayahku dan loro temannya melemparkannya ke sumur itu. Ayahku tidak mau ada saksi yang melihatnya sedang merampok rumah Tumi, makanya dia melakukan itu. Tapi setelah ayahku membunuh Tumi, teman-temannya mati satu per satu dengan cara yang tidak wajar. Di hari ketiga, ayahku menceritakan semuanya pada ibuku, dan di hari itu juga aku menemukan ayah mati di kamarnya." Ia gantung diri, berhenti bercerita dan mulai menangis. "Tapi kenapa lo nyimpen kapak sama jubah ini?" tanya Fikri. "Setelah kematian ayahku, Tumi datang padaku dan mengancam akan membunuh ibuku. Dia berkata, karena dia tak bisa membunuh ayahku, dia akan membunuh ibuku. Aku pun memohon padanya agar tidak membunuh ibuku. Dia setuju, tapi dengan syarat aku harus menjadi budaknya. Setiap kali dia ingin balas dendam, ia akan menggunakan tubuhku untuk melakukannya." Dia menutupi wajahnya untuk menyembunyikan air matanya. Fikri mencoba menenangkannya, tapi Sari malah mendorongnya. "Pergilah sebelum Tumi menyuruhku untuk membunuhmu," marahnya. Fikri pun pergi. Di rumah, Fikri segera mengemasi barang-barangnya. Begitu juga Dini. Mereka buru-buru pamit dan pulang ke kota. Di tengah perjalanan, kabut tebal muncul. Sari berdiri di tengah jalan dengan kapaknya. Di samping kanannya Odo Desi dengan kepala terbelah dua, dan di samping kirinya Tony dengan badannya yang remuk dan mulut penuh darah. Dia mulai mengangkat kapak itu. Fikri pun kebingungan. Ia langsung membelokkan mobilnya dan menabrakannya ke pohon. Kepalanya berdarah. Begitu juga Dini. Sementara itu senyum puas terukir di wajah cantik Sari.